Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin, NPM 1761201042 dari Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, akan mempresentasikan tugas saya pemasaran jasa, yaitu tentang teori tempat dan saluran pemasaran. Definisi tempat dan saluran pemasaran menurut Haris Hermawan dalam sebuah jurnal manajemen dan bisnis Indonesia menyatakan bahwa menurut Kotler tahun 2009 menyatakan bahwa lokasi place adalah suatu strategi yang menentukan di mana dan bagaimana kita menjual suatu produk tertentu. Yang terpenting dalam strategi ini adalah menetapkan lokasi, distributor, atau outlet di mana konsumen dapat melihat dan membeli barang yang ditawarkan itu. Plus dalam elemen bauran pemasaran ini adalah lokasi. Lokasi merupakan keputusan organisasi mengenai tempat operasinya dengan semua kegiatan-kegiatan organisasi. Menurut Dini Rahmawati, Rina Dwi Handayani, Wilma Fauzia dalam sebuah jurnal pengabdian kepada masyarakat menyatakan bahwa tempat dalam bauran pemasaran biasa disebut dengan saluran distribusi, saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Menurut Sumarni dan Soefrihanto tahun 2010, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai. Sebelum produsen memasarkan produk-produknya, maka sudah ada perencanaan mengenai pola distribusi yang akan dilakukan. Dalam hal ini sangat penting sekali perantara dan pemilihan saluran distribusinya. Perantara ini sangat penting karena dalam segala hal mereka selalu berhubungan dengan konsumen. Sedangkan menurut Anissa Widya N, DKK, di dalam sebuah jurnal Litbang Kebijakan menyatakan bahwa saluran pemasaran atau marketing channel merupakan sebuah sistem individu dan organisasi yang informasi untuk mengarahkan arus barang dan jasa dari produk ke konsumen. Saluran pemasaran sering juga disebut saluran distribusi, karena distribusi merupakan salah satu fungsi utamanya. Menurut Tejiptono dan Chandra tahun 2012 menyatakan bahwa dalam saluran distribusi dikenal 3 komponen utama, yaitu perantara, agen, dan fasilitator. Berikut adalah faktor-faktor tempat dan saluran pemasaran. Menurut Wahyu Wulandari di dalam sebuah jurnal manajemen dan akuntansi menyatakan bahwa menurut Jeff Hall dan Bittner dalam Yajid tahun 2005, jenis-jenis lokasi menjelaskan bahwa faktor-faktor tempat atau distribusi yang terdapat dalam pemasaran jasa terdiri dari jenis saluran, perantara, lokasi outlet, transportasi, penyimpanan, dan mengelola saluran. Sedangkan menurut Suri Amelia dan Ayu Novianti di dalam sebuah jurnal manajemen dan keuangan mengatakan bahwa dalam hal ini terdapat 6 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tempat atau lokasi perusahaan. Menurut Lupi Yoadi tahun 2001, yaitu 1. Lingkungan masyarakat. Kesediaan masyarakat suatu daerah menerima segala konsekuensi, baik konsekuensi positif maupun negatif, terhadap didirikannya suatu perusahaan di daerah tersebut, merupakan suatu syarat penting. Perusahaan perlu memperhatikan nilai-nilai lingkungan dan ekologi di mana perusahaan akan berlokasi. 2. Kedekatan dengan pasar. Dekat dengan pasar akan membuat perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para konsumen dan sering mengurangi biaya distribusi. 3. Tenaga kerja, di mana lokasi perusahaan harus mempunyai tenaga kerja.
Karena itu cukup tersedianya tenaga kerja merupakan hal yang mendasar. Bagi banyak perusahaan, sekarang kebiasaan dan sikap calon pekerja suatu daerah lebih penting dari keterampilan dan pendidikan, karena jarang perusahaan yang dapat menemukan tenaga kerja baru yang telah siap pakai untuk pekerjaan yang sangat bervariasi dan tingkat spesialisasi yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus menyelenggarakan program pelatihan khusus bagi tenaga kerja baru. 4. Kedekatan dengan bahan mentah dan supplier. Apabila bahan mentah berat dan susut cukup besar dalam proses produksi, maka perusahaan lebih baik berlokasi dekat dengan bahan mentah. Tetapi bila produk jadi lebih berat, besar, dan bernilai rendah, maka lokasi dipilih sebaliknya. Lebih dekat dengan bahan mentah dan supplier memungkinkan suatu perusahaan mendapat pelayanan supplier yang lebih baik. 5. Fasilitas dan biaya transportasi. Tersedianya fasilitas transportasi yang baik lewat darat, udara, dan air akan memperlancar pengadaan faktor-faktor produksi dan penyaluran produk perusahaan. Pentingnya pertimbangan biaya transportasi tergantung sumbangannya terhadap total biaya. Lokasi dekat dengan pasar akan menaikkan biaya pengangkutan bahan mentah. 6. Sumber daya alam lainnya. Hampir setiap industri memerlukan tenaga yang dibangkitkan dari aliran listrik, diesel, air, angin, dan lain-lain. Oleh sebab itu perlu diperhatikan tersedianya sumber daya dengan murah dan mencukupi. Berikut strategi distribusi. Secara umum, ada 3 strategi distribusi, yaitu pertama, distribusi intensif, kedua, distribusi eksklusif, ketiga, distribusi selektif. Berikut ada kesimpulan dari presentasi saya. Dari pembahasan yang sudah ada di dalam teori tempat plus terdapat di dalam bauran pemasaran, baik 4P yaitu untuk produk maupun 7P untuk jasa. Bisa disebut juga dengan lokasi ataupun distribusi, dan bisa juga disebut saluran pemasaran, karena saluran pemasak termasuk dalam penjelasan definisi tempat tersebut. Saluran pemasaran bisa juga disebut dengan saluran distribusi. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah maupun kurang, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.